Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel. Nama saya Puji Rizky Oktalia, nomor NIM 200111006. Baiklah, alhamdulillah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Al-Hadis. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Baiklah, pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah baru, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, yang kedua yaitu pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau cara, sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang telah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, yang ketiga yaitu pengertian khobar. Apa sih pengertian khobar? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Khobar secara bahasa adalah berita, sedangkan secara istilah khobar adalah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa marfu, mauquf, dan maktub, yaitu baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat. Yang keempat yaitu pengertian asar. Asar secara bahasa berarti bekas sesuatu atau sisa dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, asar adalah segala sesuatu yang datang dari sahabat. Artinya, asar digunakan menyambut hadis mauquf. Nah, selanjutnya yaitu struktur hadis. Struktur hadis ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu berupa sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga mukharrij. Baiklah, di sini saya akan yang pertama yaitu apa sih sanad? Ya, sanad secara bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Dikatakan demikian kenapa dikatakan demikian? Karena suatu hadis bersandar kepadanya. Sedangkan secara istilah, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang berhubungan sampai kepada matan hadis. Nah, selanjutnya yaitu matan. Matan secara bahasa adalah tanah yang tinggi dan tanah yang keras. Sedangkan menurut istilahnya, matan adalah isi pokok yang berupa sebuah dari hadis, baik itu berupa perkataan seseorang sahabat tentang Nabi. Yang ketiga yaitu muharrij. Muharrij atau rawi secara bahasa adalah merupakan mengeluarkan dari dan menarik. Sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang yang mengeluarkan atau menyampaikan dan menuliskan dalam suatu kitab yang penuh didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Itulah masing-masing struktur dan penjelasannya. Selanjutnya yaitu kedudukan dan kehujahan hadis. Dalam kedudukan dan kehujahan hadis adalah sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu memperjelas isi Al-Quran atau bayan takrir, menafsirkan isi Al-Quran atau bayan tafsir, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran atau bayan tasyir, menggantikan ketentuan terdahulu atau bayan naskah. Ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Disebut mungkir al-sunnah.
Pro dan kontra penulisan hadis. Dalam beberapa catatan tentang hadis pada masa Nabi, ada hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Hadis pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah dikondisifikasi hadis belum mendapat perhatian yang khusus dan serius daripada sahabatnya. Selanjutnya yaitu hadis pada masa kodifikasi. Seiring dengan program Khalifah Umar bin Khattab meluaskan peta dakwah Islam, membuat para sahabat terpencar berbagai wilayah. Mereka memiliki hadis baik dihafal maupun yang sudah ditulisnya di tempat penugasan masing-masing. Yang selanjutnya, hadis pada masa pasca kodifikasi. Suatu hal yang perlu dicatat dan upaya pembukaan hadis tahap awal adalah masih bercampurnya antara hadis Nabi dan berbagai fatwa sahabat dan tabi'in. Pengertian ilmu hadis. Apa sih pengertian ilmu hadis? Baiklah, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Nabi As-Siddiqi, ilmu hadis selanjutnya yaitu ruang lingkup dan faedah ilmu hadis. Hadis dapat diartikan sebagai perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat, keadaan, himmah, dan lain-lain yang dihafalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dinyatakan sebagai ilmu secara ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal ihwan dan sejarah para perawi di kalangan sahabat tabi'in. Selanjutnya yaitu ilmu al-jar wa al-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang catat-catat yang dihadapkan kepada para perawi. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya. Yang terakhir yaitu ilmu asbab wurud al-hadis. Asbab wurud di sini dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya atau keluarnya hadis Nabi.